manual, kita selesaikan secara manual. Kemudian untuk membuktikan kebenaran jawaban kita bisa menggunakan proses dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Anak-anakku sekalian yang Pak kasih dan Pak banggakan, pada video kali ini kembali lagi bersama Pak di channel YouTube Pak, dan pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan khususnya untuk kelas 9, materinya masih materi tentang transformasi, dan pada kesempatan kali ini Pak menjelaskan sub materi itu tentang translasi. Baik sekalian, misalkan seperti ini soalnya. Tentukanlah bayangan dari sebuah segitiga ABC dengan koordinat titiknya adalah A 1,5, B 3,3, dan C 4,6, dan ditranslasikan sejauh T itu ada simbol translasi sejauh 0,3. Baik anak-anak sekalian, di soal itu bisa jadi pertanyaannya seperti ini, atau mungkin juga ada soal yang seperti ini. Koordinatnya seperti ini A, B, C, kemudian kita disuruh translasikan sejauh ini. Bisa jadi ada soal seperti ini, sejauh 2 satuan ke kiri atau 2 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan 3 satuan ke bawah. Atau dia pakai istilah arah mata angin misalnya, ditranslasikan sejauh 5 satuan ke utara, kemudian 4 satuan ke barat. Jadi seperti itu. Jadi itu semua perlu kita ketahui. Jadi kalau ada soalnya seperti itu ya tinggal kita sesuaikan. Tapi di soal sebenarnya itu seperti ini modelnya, sejauh T 2,3. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke penyelesaian soal, mungkin sedikit Pak jelaskan translasi itu apa. Jadi kalau kemarin di materi sub yang pertama tentang refleksi itu adalah pencerminan, sedangkan translasi prosesnya agak berbeda. Translasi itu adalah proses perpindahan titik ataupun perpindahan di bidang sejauh T-nya tadi, sejauh misalkan ini 2,3. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, Pak langsung saja ke di sini Pak menggunakan masih dengan aplikasi GeoGebra. Pak tampilkan aplikasinya ini. Oke, baik, kita bisa selesaikan di sini terhitung dari bidang koordinat kartesiusnya tadi, bidang koordinatnya tadi. Oke anak-anakku sekalian, sekarang langkah yang pertama adalah kita akan menginput dulu segitiganya. Untuk menginput titik-titik pada segitiga tadi yang A, B, C itu kita bisa inputkan di sini, kita isi di sini, tapi jangan lupa dibuatkan kurungnya dulu. Misalkan titik yang pertama adalah 1,5, ya dibuatkan kurung, kemudian kita enter, ya titiknya di 1,5 seperti ini. Atau kita bisa langsung klik nih poin ini, kita klik poin, kita lanjut ke titik B tadi 3,3 ya di sini, dan titik C 4,6 ya, 4,646 ya di sini. Baik, sekarang dari ketiga titik ini kita hubungkan dengan garis poligon, kita klik dengan poligon ya, kita untuk titik A, titik B, C, oke, titik A kembali. Maka nampaklah di sini titik B, titik A, C, dan ini membentuk segitiga. Gambar segitiganya berada di kuadran pertama. Nah sekarang kita akan translasikan segitiga ini, kita akan pindahkan segitiga ini sejauh 2,3. Iya, langkah kita selanjutnya adalah kita akan buatkan vektor. Kita klik vektor, dan ingat tadi soalnya kita translasikan sejauh 2,3. Berarti vektornya juga kita buat 2,3. Oke, karena kita bisa sini atau kalau kita buat di bawah ya sejauh 2,3. Kita ulangi, nanti kita tabrak bidang segitiganya. Kita pindahkan dulu, misalnya kita taruhnya di sini sejauh 2,3. Oke ya, di sini vektornya adalah vektor DE ya, sejauh 2,3 ya, sejauh 3. Dan kalau kita perhatikan di sini vektor U di sini itu 2,3. Vektor itu E
dengan D. E kurang dengan D. Lihat. DE sendiri 4,1, jadi 64 yang dua ini 3. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang kita akan melihat hasil translasi yang sejauh 2,3 tadi, kira-kira titik bayangan atau bidang bayangannya itu berada di titik potong apa-apa saja. Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita klik menu ini. Di sini ada translasi, ada rotasi, dan kita pilih yang translasi by vector. Oke, setelah itu kita di bidang segitiga yang mau kita translasikan, kemudian kita di vector. Oke, maka nampaklah hasil bayangan segitiga atau hasil translasi sejauh 2,3 tadi di atas. Jadi inilah anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan kita di 1,5, bayangannya itu ada di 3,8. Kemudian titik bayangan B-nya atau B aksinya ada di 5,6. Kemudian titik C ada di 6,6, bayangan 6,9. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, kalau kita juga bisa mengubah ya gambar nih, gambar yang segitiga bayangan aslinya, sedangkan yang di warna hijau ini adalah segitiga bayangan. Oke, baik anak-anakku sekalian, seperti yang Pak jelaskan di awal tadi. Nah, ini misalkan kalau kita kembali dan kita kembalikan ke titik semula, berarti dia ini titiknya semula seperti ini. Oke, nah ini misalnya kalau pertanyaannya itu kita ayo kita translasikan segitiga ini sejauh misalkan ke utara, ke utara sejauh 2 satuan, kemudian dilanjutkan ke barat 3 satuan. Jadi yang pertama perlu kita ketahui arah mata angin juga. Misalnya ini kalau ke utara berarti ke atas ini. Kita pindahkan ke 1, 2, 3. Jadi kita pindahkan ke utara sejauh 3 satuan. Kemudian kita lanjutkan ke barat misalkan sejauh 3 satuan atau 4 satuan. Nah, itu 2, 3, 4. Maka nampak bayangannya ada di atasnya. Jadi ya, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus, tapi di kesempatan kali ini Pak hanya menjelaskan bagaimana kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini untuk menentukan bayangan atau menentukan hasil translasi. Jadi kita ada soal, ketika kita selesaikan secara manual, kemudian untuk membuktikan kebenaran jawaban kita bisa menggunakan proses dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau usul saran, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.